Pada video kali ini, kita akan ngomongin tentang YouTube Short. YouTube Short ini adalah fitur terbaru YouTube yang mirip banget sama TikTok. Tertarik? Yuk, mari kita simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita, Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngomongin tentang fitur baru dari YouTube yang namanya YouTube Short. Katanya YouTube Short ini adalah fitur yang mirip banget sama TikTok. Dan memang kemungkinan besar tujuannya adalah untuk memerangi kejayaan TikTok. Nah, yuk mari kita simak apa sebenarnya YouTube Short ini. Nah, informasi tentang YouTube Short ini masih baru banget ya. Saya aja baca beritanya dari blog YouTube. Ini baru dirilis tanggal 14 September kemarin. Nah, ini ya blognya. Ditulis oleh Vice President of Product Management, Chris Jeff, tanggal 14 September ya. Nah, di sini ada dijelasin nih ya. YouTube Short akan memberikan pengalaman baru buat kita, kreator dan para artis untuk membuat video-video pendek. Nah, lalu apa bedanya dengan YouTube yang biasa ya? Kalau YouTube biasa kan juga bisa bikin video pendek. Nah, ini apa bedanya? Pada artikel ini diawali dengan beberapa cerita mengenai YouTube ya. Dan salah satunya adalah cerita tentang video pertama yang diupload di YouTube sekitar 15 tahun yang lalu. Nah, saya juga baru tahu ternyata video pertama kali yang ada di YouTube itu adalah tentang seseorang yang mengunjungi kebun binatang ya. Kalau teman-teman pengen tahu gimana, ini bisa dikunjungi juga blognya YouTube ini ya. Nah, dilanjutkan tentang cerita mengenai YouTube Short ini. Nah, ini penjelasannya ya. YouTube Short adalah cara baru untuk mengekspresikan diri Anda dalam 15 detik atau kurang. Nah, jadi di sini kita jadi tahu ya, ternyata YouTube Short ini hanya punya waktu 15 detik aja. Beda sama TikTok yang bisa sampai 1 menit. Dan di sini YouTube Short itu dijelaskan bahwa memiliki beberapa fitur. Yang pertama mengenai creation atau pembuatannya. Itu dapat memasukkan multi segmen kamera. Saya nggak tahu juga maksudnya apa ya. Multi segmen kamera ini mungkin teman-teman yang tahu bisa komen di bawah ya. Apa maksudnya multi segmen kamera ini? Kemudian ada juga option untuk merecord musik dari library yang udah disediain dari YouTube-nya sendiri. Nggak tahu apakah sama library yang biasa ya. Tapi katanya ini baru gitu ya. Dan memiliki library yang gede banget dan terus berkembang. Dan fitur ketiga itu adalah speed control. Jadi kita bisa atur kecepatan video yang udah kita buat. Bisa lebih cepat, bisa lebih lambat, atau gimana gitu, nggak tahu juga ya. Dan fitur yang terakhir itu adalah timer dan countdown agar kita bisa ngerekam dengan hands-free. Saya rasa dari fitur-fitur ini nggak ada yang baru sih, tapi kita coba lihat selanjutnya ya. Nah, kemudian YouTube itu menjanjikan sesuatu yang berbeda. Karena apa? Karena pada halaman utama YouTube itu akan disediakan section khusus atau bagian khusus yang bakal memuat video-video pendek yang dihasilkan oleh YouTube Short ini. Jadi kalau teman-teman tahu Instagram Reels, nah itu kan juga dapat section khusus di Instagram ya. Nah, begitu juga dengan YouTube ini. YouTube Short ini bakal dapat section khusus di mana kita dapat menemukan berbagai video-video pendek yang dibuat oleh para kreator. Nah, kita sebagai pengguna di Indonesia masih menantikan karena saat ini YouTube Short ini baru dirilis di India. Kalau teman-teman ingat, ini hal yang serupa yang dilakukan oleh Instagram. Instagram juga pertama kali merilis fitur Reels-nya itu di India ya. Kemudian dengan cepat menyebar ke berbagai negara. Nah, begitu juga mungkin dengan YouTube. Sekarang sedang melakukan beta test pada negara India. Dan kemudian kalau beta testnya berjalan lancar, kemungkinan besar kita pun akan dapat mencoba fitur YouTube yang baru ini. Oke ya, kita nantikan aja peperangan antara tiga raksasa ini ya. Antara TikTok, Instagram, dan YouTube. Bagaimana dengan fitur-fitur mereka dan siapa yang akan menang. Nah, tapi
Tapi ada satu hal yang perlu teman-teman ketahui ya, tentang pengguna TikTok, Instagram, dan YouTube. Nah, buat yang belum tahu, TikTok itu sekarang penggunanya sudah nyampe 800 juta pengguna aktif di seluruh dunia. Nah, tapi memang TikTok sekarang memiliki berbagai masalah. Di antaranya adalah di-ban di India, kemudian di-ban di Amerika Serikat, dan beberapa negara Eropa yang lainnya. Nah, kita nggak tahu nih perkembangan gimana pengguna aktif untuk saat ini. Kemudian, kalau kita lihat bagaimana pengguna aktif di Instagram, itu adalah 1 miliar. Nah, Instagram memiliki pengguna aktif 1 miliar. Jadi, kemungkinan besar pengguna Reels, fitur baru Instagram ini juga banyak sekali dapat menyaingi TikTok. Nah, tapi satu hal yang perlu teman-teman ketahui, bahwa pengguna YouTube itu sudah nyampe 2 miliar. Artinya apa? Artinya kalau pengguna TikTok dan pengguna Instagram itu digabung, masih nggak bisa mengalahkan jumlah pengguna aktif dari YouTube. Oleh karena itu, jadi YouTube Short ini sangat berpotensi untuk menjadi pemimpin dari peperangan ini. Nah, kita hanya coba nantikan aja gimana peperangan fitur dari mereka, dan kita lihat gimana reaksi para pengguna di internet. Kita nantikan aja hasilnya. Oke, mungkin itu aja ya informasi singkat dari saya. Semoga aja informasi singkat ini dapat bermanfaat buat teman-teman, dan saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.